Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica Bunga Pratiwi dengan NIM 2024 464051123. Di sini saya dari kelas 4D. Jadi, saya di sini akan mengulas kembali tentang materi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi semuanya, materi ini menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang tersusun secara sistematis, dirancang dengan matang dan berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan belajar tidak hanya terbatas pada penyampaian materi oleh guru, tetapi juga melibatkan tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus utuh. Siklus tersebut bertujuan agar pembelajaran mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi masuk ke materi pertama. Yang pertama itu analisis peserta didik atau learning analysis, di mana tahap analisis peserta didik itu merupakan dasar utama dalam merancang pembelajaran. Pada tahap ini, guru itu berperan sebagai perancang yang harus memahami secara mendalam karakteristik siswa yang akan diajar. Analisis ini meliputi berbagai aspek penting seperti karakteristik umum, kemampuan awal, gaya belajar, serta kebutuhan khusus peserta didik. Kemampuan awal menjadi aspek yang sangat penting karena pembelajaran yang efektif harus dimulai dari pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Jika ini diabaikan, maka pembelajaran berpotensi menjadi kurang relevan karena terlalu mudah bagi sebagian siswa dan terlalu sulit bagi siswa yang lain. Selain itu, pemahaman terhadap gaya belajar juga membantu guru dalam menentukan pendekatan yang tepat. Misalnya itu, siswa dengan kecenderungan visual itu lebih mudah memahami jika ditampilkan oleh gambar atau video, sedangkan siswa kinestetik itu membutuhkan pengalaman belajar secara langsung dan dari kehidupan nyata. Nah, dengan demikian, tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran bersifat adaptif dan berorientasi pada siswa. Lalu yang kedua itu menentukan tujuan pembelajaran atau learning objective, di mana setelah memahami karakteristik peserta didik, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan ini menjadi pedoman utama dalam keseluruhan proses pembelajaran sehingga harus dirumuskan secara jelas. Di sini ada tujuan pembelajaran mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif, di mana pengetahuan dan pemahaman. Lalu yang kedua ada efektif, sikap dan nilai. Dan yang ketiga ada psikomotor atau keterampilan. Perumusan tujuan biasanya dilengkapi dengan indikator pencapaian serta kriteria penilaian agar guru memiliki acuan yang jelas dalam menilai keberhasilan seorang siswa. Secara pedagogis, tujuan pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan metode dan media, dasar dalam menentukan evaluasi, dan sarana komunikasi agar siswa memahami target belajar. Lalu materi selanjutnya adalah memilih metode, media, dan bahan pembelajaran. Nah, tahap ini itu merupakan bagian dari penyusunan strategi pembelajaran. Guru perlu menemukan metode, media, dan bahan ajar yang paling sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode ini berkaitan dengan cara penyampaian materi seperti diskusi, ceramah, atau pembagian berbasis proyek. Media berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi, misalnya melalui gambar, video. Nah, sementara itu, bahan ajar menjadi sumber belajar utama, seperti teks, modul, dan lembar kerja. Pemilihan ketiga komponen ini harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan ketersediaan sarana dan kondisi lingkungan belajar. Materi yang keempat itu pemanfaatan media dan bahan, di mana tahap implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, guru itu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode, media, dan bahan ajar yang telah dipilih. Peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengelola proses pembelajaran, menciptakan suasana yang kondusif, lalu memberikan arahan yang jelas, dan mengatur waktu serta aktivitas siswa. Nah, materi yang kelima itu keterlibatan aktif siswa atau active learning, di mana pembelajaran modern itu menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik. Hal ini berdasarkan pada pandangan belajar
merupakan proses aktif dan membangun pemahaman, bukan sekedar menerima informasi. Edukasi siswa dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, tanya jawab, presentasi, praktik, dan proyek. Selain itu, penilaian formatif juga dapat digunakan untuk memantau perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Keterlibatan aktif memberikan beberapa manfaat, di antaranya itu meningkatkan pemahaman konsep secara lebih mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, lalu menumbuhkan rasa kepercayaan diri, dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, materi yang terakhir itu ada evaluasi dan revisi. Pada tahap evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pembelajaran. Melalui evaluasi, guru itu dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa, efektivitas metode dan media yang digunakan, dan kelebihan dan kekurangan pembelajaran. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, evaluasi berperan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.